Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustaz senantiasa berdoa semoga kalian semuanya dan seluruh keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, kali ini kita bertemu kembali belajar bersama-sama di kelas 5. Belajar matematika itu asyik. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi tentang penjumlahan pecahan. Ya, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan biasa, penjumlahan pecahan campuran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas penjumlahan pecahan desimal dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Kita mulai anak-anak dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan dipersiapkan buku tulis dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang Ustaz sampaikan dalam video ini. Yuk, kita mulai. Penjumlahan pecahan desimal. Nah, Ustaz ingin sampaikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pecahan desimal. Jadi, pecahan desimal itu merupakan pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Kemudian, penjumlahan pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah. Nah, dari sekian materi operasi hitung penjumlahan pecahan, ini penjumlahan pecahan desimal ini yang paling mudah, ya, yang paling mudah. Ya, kita langsung ke contoh soal. Oh ya, mohon maaf sebelum ke contoh soal, saya sampaikan terlebih dahulu beberapa langkah ya dalam melakukan penjumlahan pecahan desimal. Ini langkah yang pertama adalah letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Nah, kalau kita menuliskan dalam bersusun ya, penjumlahan bersusun itu, tanda koma itu harus lurus, harus sejajar. Baru kemudian kita jumlahkan angka-angkanya yang ada seperti pada penjumlahan bersusun ke bawah. Ya, seperti ketika kita menjumlahkan bilangan biasa atau bilangan cacah. Nah, yang penting juga jangan lupa kita menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahannya. Sesuai ya, kalau tadi komanya sudah kita susun lurus ke bawah, maka komanya juga hasilnya juga lurus ya dengan bilangan di atasnya. Oke, langsung ke contoh soal ya. Ya, ini Ustadz mengambil contoh soal yang ada di buku kalian, di buku ESPS halaman 6 ya, latihan 1. Ustadz akan bahas dari 9 contoh soal penjumlahan pecahan desimal ini. Ustadz akan bahas 2 saja ya. Ustadz akan bahas dari yang nomor D, 8,35 ditambah 1,6. Ya, ini sekaligus Ustadz ingatkan untuk membaca bilangan pecahan itu, pecahan desimal itu di belakang tanda koma itu dibaca angkanya digit demi digit. Jadi ini bacanya 8,35. Nah, yang pertama kita susun ya, ini dengan cara kita selesaikan dengan susun ke bawah, tanda koma diluruskan. Nah, ini ya Ustadz beri tanda warna kuning ya, itu menandakan tanda komanya lurus. 8,35 ditambah 1,6, nah, baru kita jumlahkan. Nah, di sini kita temukan tidak ada bilangan. Ya, di belakang koma, di belakang angka 6 ini nggak ada bilangan. Kita boleh menambahkan, kalau tidak ada bilangan di belakang ini, berarti artinya sama dengan bilangannya itu kalau kita isi
bilangan 0. Jadi 1,6 itu sama dengan 1,60. Nah, baru kita jumlahkan. Nah, ini hasilnya ya. 8,35 kita jumlahkan di bawah. 5 tambah 0 5, 3 tambah 6 9, 8 tambah 1 9. Nah, kemudian komanya juga kita tuliskan sebagaimana sejajar atau lurus dengan bilangan yang asli. 9,95 inilah hasilnya. Mudah sekali ya. Kemudian contoh soal yang kedua, Ustaz ambil yang E. 10,054 ditambah 2,356. Sekali lagi, untuk membaca bilangan desimal itu setelah tanda koma itu dibaca angkanya digit demi digit. Jadi 2,356. Begitu membacanya. Nah, ini kita jumlahkan. Yang pertama, tanda koma harus lurus, itu catatan penting yang tidak boleh kita lupakan, harus kita ingat terus. Sehingga menuliskannya seperti ini ya. Kemudian kalau sudah tanda komanya lurus seperti ini, kita jumlahkan digit demi digit sebagaimana kita menjumlahkan pada bilangan cacah biasa. Nah, 6 tambah 4 ya, ini 10. Kita tulis 0, kemudian kita simpan 1. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 1, 11. Berarti ini 1. Simpan lagi 1. 1 tambah 0 tambah 3 itu 4. Gitu ya. Kemudian 0 tambah 2 ya 2. 1. Nah, ini seperti ini. Dari 12. Nah, komanya ada di sini sebagai urut ya. 12,410. 12,410 ada bilangan digit terakhir setelah tanda koma itu 0. Nah, ini bisa kita hilangkan. Sehingga bisa kita tuliskan, boleh kita tuliskan 12,410 itu sama dengan 12,41. Nah, seperti ini. Ya, mudah bukan? Ya, itu untuk bilangan penjumlahan pecahan desimal ya. Silahkan nanti sisanya A, B, C, F, G, H, I kalian lanjutkan sendiri di buku tulis kalian masing-masing. Kita lanjut ke penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Ya, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Berarti nanti di dalam soal itu terdiri dari beberapa bentuk pecahan. Nah, apa yang perlu dicatat dalam menyelesaikan soal ini? Yang pertama, meskipun bentuk pecahannya itu berbeda-beda, tetap saja itu bisa kita selesaikan, tetap saja bisa kita jumlahkan. Catatan yang kedua, ini sudah masuk ke teknis atau langkah penyelesaiannya, yaitu ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan yang sama. Nih, poin pentingnya adalah bentuk pecahan yang sama. Nah, bentuk mana yang akan kita pilih tergantung pada soalnya. Nanti kita akan perhatikan contoh soal dan bagaimana penyelesaiannya. Tetapi poin pentingnya adalah bentuk yang berbeda-beda itu kita jadikan, kita samakan menjadi bentuk yang sama. Itu catatan pentingnya. Ya, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, ini Ustadz juga mengambil contoh soal di latihan 1 halaman 6 buku ESPS kalian ya. Tentu ini nanti tidak Ustadz bahas semuanya, Ustadz akan mengambil 3 contoh soal saja. Yang pertama Ustadz ambil poin C ya, soal nomor C. 45% ditambah 0,875. Ini persen dengan desimal, bentuknya berbeda. Nah, Ustadz ingatkan kembali, karena bentuknya berbeda maka harus kita ubah menjadi bentuk pecahan yang sama. Di situ ada persen dan desimal.
Nah, kalau dalam bentuk persen dan desimal, Ustadz menyarankan ya kita ubah saja ke dalam bentuk desimal. Karena persen ke desimal itu lebih mudah mengubahnya. Kemudian penjumlahan pecahan desimal ini juga bentuk penjumlahan pecahan yang paling mudah. Nah, sehingga 45% ini kita ubah jadi bentuk desimal. 45% itu sama artinya dengan 45/100. Ya, 45/100. Nah, per 100 itu butuh 2 angka di belakang koma. Ya, sehingga bisa kita tuliskan 45/100 itu sama dengan 0,45. Nah, kalau 45%-nya udah kita ubah ke bentuk desimal 0,45, maka bisa kita tuliskan seperti ini. 45% ditambah 0,875 itu sama dengan 0,45 ditambah 0,875. Nah, ini bentuknya sudah sama. Bentuknya sudah sama, sama-sama desimal. Nah, kita selesaikan, kita jumlahkan dengan cara bersusun ke bawah. Ingat, tanda koma harus urut ya, harus sejajar, harus lurus. Kemudian kita jumlahkan digit demi digit dari yang paling belakang, paling kanan. 45 ini belakangnya nggak ada ya. Ini artinya kalau kita tuliskan berarti di sini 0. 5 tambah 0, 5, kemudian kita selesaikan ya. 5 tambah 7, berikutnya ada 12. Kita tuliskan 2 di sini, menyimpan 1 ya. 12 kan 2, puluhannya 1, kita simpan di depannya. 1 tambah 4 tambah 8 itu 13, kita tulis 3 di sini, kita simpan 1 lagi. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Sehingga hasilnya bisa kita tuliskan 1,325. Nah, ini yang paling mudah ya. Begitu anak-anak. Nah, untuk cara mengubah bentuk pecahan, berbagai bentuk pecahan diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, Ustadz juga sertakan videonya di bawah. Ya, anak-anak bisa play untuk mereview kembali materi di kelas 4 kemarin ya, itu mengubah bentuk pecahan. Ya, kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Ustadz mengambil poin D ya, soal nomor D. 3, 2/5 ditambah 1,75. Ini pecahan campuran dan pecahan desimal. Sekali lagi, ini harus kita ubah dulu menjadi bentuk yang sama. Di situ ada pecahan campuran dan pecahan desimal. Nah, kalau bentuk seperti ini, Ustadz menyarankan jadikan saja ke dalam bentuk desimal. Ya, mengubah pecahan campuran ke desimal itu mudah. Kemudian setelah jadi desimal, penjumlahan desimal, sekali lagi penjumlahan pecahan desimal itu bentuk yang paling mudah juga. Ya, sehingga di soal ini Ustadz menyarankan kita ubah ke desimal. 3, 2/5. Nah, untuk mengubah ke desimal tentu pecahan campuran ini kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Ya, ini 3,3 2/5 ini masih pecahan campuran. Kita jadikan pecahan biasa seperti itu ya, langkahnya masih ingat. 3 kali 5 tambah 2 per 5. Depan kali bawah tambah atas per bawah. Nah, sehingga hasilnya 17/5. Nah, 17/5 untuk menjadikan ke dalam bentuk pecahan desimal harus kita ubah ke dalam penyebut yang istimewa. Nah, ini per 5 ini harus kita ubah ke dalam bentuk penyebut istimewa. Penyebut istimewa itu berapa? Itu per 10 atau per 100 atau nanti boleh ke per 1000. Mana yang paling dekat? Nah, tentu per 5 ini paling dekat kita ubah ke dalam bentuk per 10. Sehingga tinggal kalikan 2.
Ya, 17 kali 2, 5 kali 2. 34 per 10. Nah, per 10 itu butuh satu tempat di belakang koma. Nah, kalau di sini ada 2 digit, hanya butuh satu tempat di belakang koma, maka komanya letaknya di sini. 3,4. Ya, karena hanya butuh satu tempat di belakang koma. Kalau per 100 itu 2 tempat di belakang koma. Ya. Dan sehingga 32 per 5 itu sama dengan 3,4. Nah, kemudian kita selesaikan soalnya. Ya, 3,4 ditambah 1,73. Selesaikan dengan cara bersusun ya. Selesaikan dengan cara bersusun. Saya hapus dulu. 1,73. Ya, seperti ini. Sama seperti tadi, kalau ada bilangannya di belakang koma tidak sama digitnya, ada ini satu digit, ini 2 digit, maka yang satu digit itu bisa kita tambah 0 di digit paling belakang. Nah, kemudian kita jumlahkan. Ini gampang sekali menjumlahkannya. 3,4 ditambah 1,73 itu adalah 5,13. Nah, sudah ketemu hasilnya. Ya, 5,13-nya. Jadi gampang sekali untuk meskipun bentuknya berbeda, ya kita ubah dulu, tentunya harus kita ubah dulu. Nah, kalau kemudian kita ubah ke desimal ya, seperti ini ya langkahnya. Dan satu lagi, agar lebih semakin paham lagi, Ustadz pilih satu lagi ya contoh soal dari 9 contoh soal ini. Ustadz, nah, Ustadz pilih yang E ya. 5, 3/4 ditambah 125%. Nah, di sini pecahan campuran ditambah dengan persen. Ingat ya, persen itu per 100. Kalau bentuknya seperti ini Ustadz menyarankan ya 5, 3/4 ini kita ubah ke dalam bentuk persen saja. Ya, kita ubah menjadi ke dalam bentuk persen. 5, 3/4 dijadikan ke dalam bentuk persen. Ya, sama ya, dengan mengubah ke desimal, ini harus kita jadikan dulu ke pecahan biasa. 5 kali 4 tambah 3 per 4. Berarti 23/4. Nah, ingat ya anak-anak, di sini persen itu sudah langsung dapat clue. Persen itu artinya per 100. Ya, berarti per 4-nya ini kan penyebutnya masih per 4, kita jadikan per 100, ya, tentu kali 25. Maka yang atas juga kita kalikan 25. 23 kali 25, ini Ustaz sudah hitung. 575 per 100. Nah, kalau persen, nah tinggal kita tuliskan bilangan di atasnya ini. Kalau 575% berarti sama dengan 575%. Nah, begitu. Nah, sehingga bisa kita selesaikan. Nah, sekarang bentuknya sudah sama-sama persen. Kalau persen, ya udah, jumlahkan saja ya, seperti penjumlahan bersusun biasa. 575 ditambah 125, tinggal dikasih persen. Nah, berarti jawabannya adalah 700%. Nah, kalau mau diubah jadi pecahan biasa, nah 700% itu 700 per 100, persen per 100. Ini masing-masing kita sederhanakan ya. Kita bagi 100. Kita bagi 100 kan berarti nolnya hilang ya. 700 dibagi 100 gitu ya. Kita sederhanakan boleh ya. 100 dibagi 100. Masing-masing dibagi bilangan yang sama. Nah, sehingga hasilnya 7. Nah, seperti ini juga boleh ya. Ini bentuk yang paling sederhana. Begitu ya anak-anak, 3 contoh soal sudah Ustadz bahas. Dan silahkan nanti sisanya kalian selesaikan ya untuk mengasah ya kemampuan operasi hitung penjumlahan pecahan. Silahkan anak-anak dilanjutkan. Nah ini Ustadz tunjukkan juga latihan 1 ya menjumlahkan 2 pecahan. Tadi beberapa nomor 1 ini sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya ya materinya. Anak-anak bisa lanjutkan untuk menyelesaikan. Kemudian nomor 2 dan nomor 3 juga diselesaikan. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Selamat belajar.
Kalau ada hal yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di forum tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.